إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Tafsir Surat Al-Qalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat pertama. نون والقلم وما يسطرون. Nun. Pembahasan tentang huruf-huruf semacam ini sudah ada di awal surat Al-Baqarah. Allah bersumpah dengan pena dan bersumpah dengan apa yang ditulis oleh manusia dengan pena mereka. Ayat kedua. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Kamu, wahai Rasul, bukanlah orang yang gila karena kenabian yang dikaruniakan Allah kepadamu. Justru kamu bebas dari kegilaan yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik kepadamu. Ayat ketiga. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. Dan sungguh, kamu benar-benar akan mendapatkan pahala yang besar tanpa putus atas penderitaan yang kamu rasakan karena menyampaikan risalah kepada manusia, dan tidak ada jasa yang diberikan orang lain kepadamu. Ayat keempat. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Dan sesungguhnya, kamu berada di atas akhlak yang agung yang dibawa oleh Al-Quran, dan engkau berakhlak dengan nilai-nilai Al-Quran secara sempurna. Ayat kelima. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. Maka kamu akan melihat, dan para pendusta juga akan melihat. Ayat keenam. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. Ketika kebenaran terkuak dan terbuka, siapa di antara kalian yang tertimpa kegilaan? Ayat ketujuh. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Sesungguhnya Rabb-Mu, wahai Rasul, mengetahui siapa yang menyimpang dari jalannya, dan Dia paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk ke jalannya. Maka Dia mengetahui bahwa mereka termasuk orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan sesungguhnya kamu termasuk yang mendapat petunjuk ke jalannya. Ayat ke-8. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. Maka janganlah kamu, wahai Rasul, mengikuti orang-orang yang mendustakan apa yang kamu bawa. Ayat ke-9. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. Mereka ingin agar kamu bersikap lemah lembut kepada mereka dengan mengorbankan agama, sehingga mereka juga bersikap lemah lembut kepadamu. Ayat ke-10. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah dengan kebatilan dan orang yang hina. Ayat ke-11. هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Yang banyak menggunjing dan menyebarkan adu domba di antara manusia untuk memecah belah mereka. Ayat ke-12. مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Yang banyak menghalangi perbuatan baik, melampaui batas pada harta, kehormatan, dan jiwa manusia, banyak dosa dan maksiat. Ayat ke-13. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. Yang kaku dan kasar, dikenal keburukannya di tengah kaumnya. Ayat ke-14.
أن كان ذا مال وبنين. Karena dia mempunyai harta dan anak, dia sombong menolak iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ke-15. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Jika dibacakan ayat-ayat kami kepadanya, dia berkata, ini adalah yang ditulis dari khurafat-khurafat orang-orang terdahulu. Ayat ke-16. سنسمه على الخرطوم. Kami akan menaruh tanda yang menjelekkan di atas hidungnya dan melekat padanya. Ayat ke-17. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami memberikan cobaan kepada orang-orang musyrik dengan kekeringan dan kelaparan, sebagaimana kami telah memberi cobaan kepada para pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka pasti memetik hasil kebunnya pada pagi hari dengan segera, sehingga orang miskin tidak memakan hasilnya. Ayat ke-18. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. Dan mereka tidak menyebutkan pengecualian dalam sumpah mereka dengan ucapan Insya Allah. Ayat ke-19. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Maka Allah mengirimkan api ke kebun itu yang membakarnya, sementara pemiliknya sedang tidur, tidak mampu memadamkan api dari kebun itu. Ayat ke-20. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. Maka kebun itu berubah menjadi hitam, seperti malam yang gelap. Ayat ke-21. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ. Maka sebagian mereka menyeru kepada sebagian yang lain pada pagi hari. Ayat ke-22. أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. Sambil berkata, keluarlah, segera menuju kebun kalian, sebelum kedatangan orang-orang fakir, jika kalian ingin memetik hasil kebun kalian. Ayat ke-23. فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. Lalu mereka berjalan menuju kebun mereka dengan cepat. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain dengan suara yang rendah. Ayat ke-24. أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ. Sebagian berkata kepada sebagian yang lain, jangan sampai satu orang miskin pun masuk ke dalam kebun kalian pada hari ini. Ayat ke-25. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ. Dan mereka berangkat pada pagi hari untuk menghalangi hasil kebun mereka dan menahannya dengan tekad kuat. Ayat ke-26. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. Maka tatkala mereka menyaksikannya dalam kondisi sudah terbakar, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, sungguh, kita telah tersesat dari jalan menuju kebun. Ayat ke-27. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. Bukan begitu, tetapi kita telah dihalangi untuk memetik hasil kebun itu, karena kita berkeinginan untuk melarang orang-orang miskin untuk ikut menikmatinya. Ayat ke-28. قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ. Orang yang paling utama di antara mereka berkata,
Bukankah aku telah katakan kepada kalian, ketika kalian bertekad untuk melakukan apa yang kalian inginkan, yaitu menghalangi orang-orang fakir dari hasil kebun itu, kenapa kalian tidak bertasbih kepada Allah dan bertaubat kepadanya? Ayat ke-29. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. Mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya kami telah berbuat aniaya kepada diri kami ketika kami bertekad untuk menghalangi orang-orang fakir dari hasil kebun kami. Ayat ke-30. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Lalu sebagian dari mereka menghadap sebagian yang lain sambil mencelanya. Ayat ke-31. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Mereka berkata dengan menyesal, betapa meruginya kita. Sesungguhnya kita telah melampaui batas dengan menghalangi orang-orang fakir dari hak mereka. Ayat ke-32. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Semoga Rabb kita menggantikan kebun itu dengan yang lebih baik. Sesungguhnya hanya kepada Allah kita mengharap ampunan, mengharap maaf, dan memohon kebaikan darinya. Ayat ke-33. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Seperti siksa ini, yaitu terhalang dari rezeki, kami menyiksa orang yang bermaksiat kepada kami, dan siksa akhirat sungguh lebih besar kalau saja mereka mengetahui kedahsyatan dan keabadiannya. Ayat ke-34. Inna lilmuttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, di sisi Rabb mereka terdapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka bersenang-senang di dalamnya, kenikmatannya tak pernah berhenti. Ayat ke-35. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Maka apakah kami akan menyamakan orang-orang Islam dengan orang-orang kafir dalam pemberian balasan, sebagaimana yang dikira oleh orang-orang musyrik dari penduduk Mekah? Ayat ke-36. Ma lakum kaifa tahkumun. Bagaimana kalian, wahai orang-orang musyrik, menerapkan hukum dengan hukum yang curang dan bengkok ini? Ayat ke-37. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Ataukah kalian mempunyai satu kitab yang di dalamnya kalian membaca tentang persamaan antara orang yang taat dan orang yang bermaksiat? Ayat ke-38. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Dan di dalam kitab itu, kalian mendapatkan apa yang kalian pilih untuk kalian di akhirat? Ayat ke-39. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Ataukah kalian mempunyai perjanjian dengan kami yang diperkuat dengan sumpah yang isinya adalah kalian mendapatkan apa yang kalian putuskan untuk diri kalian sendiri? Ayat ke-40. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakan, wahai Rasul, kepada orang-orang yang mengatakan hal itu, siapakah di antara mereka yang menjadi penjamin?
Ayat ke-41. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Ataukah mereka mempunyai sekutu-sekutu selain Allah yang menyamakan mereka dalam hal pemberian balasan dengan orang-orang beriman? Maka hendaknya mereka mendatangkan sekutu-sekutu mereka itu, jika mereka adalah orang-orang yang jujur dalam pengakuan mereka, bahwa sekutu-sekutu itu menyamakan mereka dengan orang-orang yang beriman dalam hal pemberian balasan. Ayat ke-42. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Pada hari kiamat, ketika muncul huru-haranya, lalu Allah Ta'ala menyingkap betisnya, dan manusia diseru untuk bersujud, lalu orang-orang yang beriman pun sujud, dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak mampu bersujud. Ayat ke-43. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Pandangan mereka dalam keadaan terhina, diliputi oleh kehinaan dan penyesalan. Dulu ketika di dunia, mereka pernah diminta untuk bersujud kepada Allah saat mereka bebas dari apa yang menimpa mereka pada hari ini. Ayat ke-44. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Maka biarkanlah aku, wahai Rasul, bersama orang yang mendustakan Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Kami akan menggiring mereka menuju siksa, sedikit demi sedikit, tanpa mereka sadari bahwa itu adalah tipu daya terhadap mereka dan tahapan-tahapan menuju siksa bagi mereka. Ayat ke-45. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Dan aku menangguhkan mereka beberapa saat agar mereka tenggelam dalam dosa mereka. Sesungguhnya rencanaku terhadap orang-orang kafir dan pendusta sangatlah kuat. Mereka tidak bisa lepas dariku dan tidak akan selamat dari siksaku. Ayat ke-46. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. Apakah kamu, wahai Rasul, meminta upah dari mereka atas apa yang kamu serukan kepada mereka, sehingga dengan sebab itu mereka merasakan beban yang berat, dan inilah penyebab mereka berpalingnya darimu? Kenyataannya tidak demikian. Kamu tidak meminta upah dari mereka. Lalu apa yang menghalangi mereka untuk mengikutimu? Ayat ke-47. أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. Ataukah mereka memiliki ilmu gaib, lalu mereka menulis hujah-hujah yang mereka inginkan untuk membantahmu? Ayat ke-48. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Maka bersabarlah, wahai Rasul, terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Rabb-mu berupa tahapan-tahapan bagi mereka dengan memberi penangguhan. Jangan seperti orang yang berada di dalam perut ikan, yaitu Yunus alaihissalam, dalam hal kemarahannya kepada kaumnya. Tatkala ia menyeru Rabb-nya, sedangkan dia dalam keadaan sedih di dalam kegelapan laut dan kegelapan perut ikan. Ayat ke-49. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Kalaulah bukan karena rahmat Allah yang meliputinya, niscaya ikan itu mencampakkannya ke tanah yang tandus dalam keadaan tercela. Ayat ke-50. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.
maka Allah memilihnya dan menjadikannya termasuk hamba-hambanya yang soleh. Ayat ke-51. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan mendustakan Rasul-Nya hampir saja mengalahkanmu dengan mata mereka, karena tajamnya pandangan mereka kepadamu, tatkala mereka mendengar Al-Quran yang diturunkan kepadamu, dan mereka berkata karena mengikuti hawa nafsu dan berpaling dari kebenaran, sesungguhnya Rasul yang membawanya adalah orang gila. Ayat ke-52. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah Al-Quran yang diturunkan kepadamu, melainkan hanyalah nasihat dan peringatan untuk manusia dan jin.